Salam damai dan salam sehat selalu buat kita semua. Salam Veritas. Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Suara Veritas Kamis 16 September 2021. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50 tentang Yesus yang diurapi oleh orang berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mengaku dosa secara terbuka atau di depan umum jauh lebih sulit daripada mengaku dosa secara tertutup hanya pribadi di depan Allah yang diwakili oleh pastor. Karena mengaku dosa secara terbuka tentunya mendapat resiko, yaitu menanggung malu, sedangkan mengaku dosa secara tertutup hanya Tuhan melalui pastor saja yang tahu dan diri kita sendiri. Selain mendapat malu, mengaku dosa secara terbuka juga dianggap sesuatu yang rendah, sehingga ada orang yang tidak mau mengakui kekurangannya atau meminta maaf kepada orang lain. Namun sebenarnya, apa yang dimaksud dengan dosa itu? Dosa adalah melakukan apa yang dilarang Tuhan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau demikian, mengaku dosa adalah pengakuan bahwa dirinya telah melaksanakan apa yang dilarang Tuhan, atau mengakui
apa yang diperintahkan Tuhan, namun tidak dilaksanakan. Banyak orang mendefinisikan dosa hanya melakukan apa yang dilarang Tuhan saja, namun tidak sampai kepada pengertian bahwa tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan juga adalah dosa. Mengetahui apa yang baik namun tidak melakukannya juga adalah dosa. Dalam Injil Lukas hari ini, terutama pada ayat 40-50, sangat jelas pemisahan hal itu. Kalau mencoba kita buka ayat 40-50 dapat kita bagi. Yang pertama, bahwa Yesus diundang, maka ia hadir di rumah seorang Farisi. Kehadirannya adalah tentu untuk memenuhi undangan orang Farisi yang melakukan perjamuan makan. Padahal kita tahu bahwa orang Farisi tidak suka dengan Yesus, namun Yesus menghormatinya. Kita juga ingat orang Farisi itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Mereka sangat berpegang pada hukum Taurat dan hukum Musa, serta pada adat istiadat nenek moyang. Seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Lalu kedua, kehadiran tamu tak diundang, yaitu perempuan yang kita kenal sebagai perempuan yang berdosa itu atau perempuan pendosa. Terkenalnya seseorang dapat disebabkan oleh dua perbuatan, yaitu perbuatan baik dan juga perbuatan tidak baik. Perempuan itu terkenal karena perbuatan dosanya. Perempuan tersebut mendengar Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Datanglah ia membawa buli-buli berisi minyak wangi. Ada 5 tindakan kalau kita perhatikan yang dilakukan oleh perempuan pendosa tadi. Yang pertama, sambil menangis berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Kedua, membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Ketiga, menyeka dengan rambutnya. Keempat, mencium kaki Yesus. Dan kelima, meminyakinya dengan minyak wangi. Apa yang dilakukan oleh perempuan pendosa itu di mata orang Farisi tidak layak, sebab Yesus itu suci, sementara perempuan itu terkenal sebagai seorang yang berdosa. Seharusnya Yesus menolak atau memarahi perempuan pendosa itu. Apa yang dilakukan perempuan pendosa itu sebenarnya sungguh merupakan perbuatan yang memerlukan kebulatan hati. Ia tidak memikirkan apa kata orang. Tekadnya hanya satu, mengakui dosa-dosanya di depan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Simon sebagai tuan rumah bila Yesus datang bertamu, tetapi yang seharusnya dilakukan tuan rumah justru dilakukan oleh perempuan pendosa itu. Yang diperoleh perempuan pendosa itu sangat besar, yaitu Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni dan juga imanmu yang telah menyelamatkan engkau, maka pergilah dengan selamat. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dari Injil Lukas itu kita diberi peneguhan bahwa hendaknya kesadaran bahwa kita orang yang berdosa di hadapan Yesus harus semakin besar tumbuh dalam diri kita masing-masing, sehingga kebutuhan kita akan penebusan Yesus juga semakin besar. Kesadaran ini menjadi buah kasih yang perlu kita wujudkan melalui sesama kita. Seperti kebutuhan kita yang begitu besar terhadap pengampunan dosa, kita juga rela untuk mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Tentu kita juga ingat dalam doa Bapa Kami itu juga ada. Hal lain yang terpenting bukan kita tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi bagaimana setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita dapat menyesalinya dan tidak melakukan dosa itu lagi. Lalu seperti perempuan pendosa itu, kita senantiasa melayani Tuhan Yesus dengan membasahi kaki Yesus melalui air matanya. Mungkin kita juga di tengah-tengah kehidupan, kita juga harus menangis, meneteskan air mata oleh karena dosa kita atau dosa orang lain.
Tetesan air mata kita merupakan ungkapan iman kita kepada Allah sebagai bagian mengambil penderitaan Tuhan Yesus, berlimpah-limpah dalam kesengsaraan dan penghiburan berlimpah-limpah. Persekutuan dalam penderitaan Tuhan Yesus pasti juga akan berlimpah. Maka marilah kita saling meneguhkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berani mengakui segala kesalahan dan dosa kita, serta memperbaikinya untuk kita persembahkan kepada Tuhan melalui sesama yang kita jumpai. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mencurahkan kasih-Mu kepada kami dengan pengampunan yang Engkau berikan. Bantulah kami untuk memperbaiki diri kami atas segala kesalahan kami dengan semakin berbagi kepada sesama di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, dari Semarang ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke Mundilan. Mari kita memperbaiki hidup kita dengan berbuat kasih kepada sesama yang membutuhkan. Terima kasih.